Masih sama-sama saya di Pivot Marketing, dan di layar Anda sudah lihat ada 5 steps. 5 steps Pivot Marketing in COVID-19 Business Crisis. Tanpa menunda lagi, ayo kita mulai satu persatu. Yang pertama apa sih, Coach? Yang pertama adalah kita mesti punya harapan. Punya harapan, jadi kita perlu ingat psikologi manusia saat resesi akibat wabah. Pertama-tamanya panik, tapi lama-lama mereka nggak betah. Saya ulangi, pertama-tama mereka panik, tapi lama-lama mereka nggak betah dan akhirnya kembali membeli. Jadi izinkan saya menjadi penjual harapan bagi kita semua. Bahwa apa yang terjadi di 1918 dengan Spanish flu, ekonomi yang kembali bangkit akan terjadi juga di 2020 ini. Jadi Anda jangan patah semangat, Anda perlu ingat psikologi manusia saat resesi akibat wabah. Banyak orang yang mungkin meninggal, tapi tetap aja kita nggak bertahan, tetap mau berjualan, mau mengadakan barang, mau melakukan event dan sebagainya. Kita tetap mau bertransaksi. Dan bukan hanya Anda yang nggak betah, customer Anda juga nggak betah. Karena mereka juga punya goal, mereka punya vision, mereka butuh supplier, mereka butuh vendor. Dan percayalah bahwa kita akan melalui hal-hal ini, masa-masa ini dengan baik. Dan syaratnya cuma satu, jaga harapan Anda. Jaga your hope, karena kalau kita berharap itu, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Apalagi kalau kita semua nanti berharap sama Tuhan yang di atas. Seperti itu ya. Jadi pertama, ingatlah psikologi manusia saat resesi akibat wabah. Yang kedua apa, Coach? Yang kedua adalah perjelas dan ingat visi Anda. Perjelas dan ingat visi Anda. Dan yang saya maksud dengan visi ini bukan visi yang namanya visi perusahaan yang model kayak, wah saya mau jadi perusahaan yang nomor 1 di dunia dan sebagainya. No, enggak. Saya nggak mau ngomong masalah itu. Tapi saya mau balik kepada mengenai sebenarnya apa sih visi Anda secara pribadi yang Anda mau wujudkan melalui bisnis Anda. Jadi kalau bisnis Anda ini adalah kendaraan, sebenarnya dengan suksesnya bisnis ini, Anda mau apa sih secara pribadi? Nah, Anda perlu ingat itu, Anda perlu perjelas itu. Misalkan contoh, ada beberapa dari Anda yang bilang bahwa saya ingin bisnis saya sukses karena saya ingin bisa bikin orang tua saya dan anak-anak saya bahagia. Oke, berarti ingat yang itu aja. Ingat yang itu, perjelas dan ingat visi Anda. Karena kenapa sih Coach mesti gitu? Bukannya kita lagi ngomong masalah webinar bisnis ya? Iya benar. Tapi bisnis adalah kendaraan menuju visi Anda. Saya ulangi nih. Bisnis adalah kendaraan Anda menuju visi Anda. Bisnis Anda tidak mendefinisikan diri Anda. Tetapi visi Anda itulah yang akan terwujud dan akan menceritakan siapa sih diri Anda sebenarnya nanti. Sama seperti Twitter yang pivot, sama seperti Nintendo yang jumpalitan dan akhirnya sukses karena Nintendonya, sama seperti Starbucks, ya, sama seperti William Willis. Kita perlu perjelas visi kita secara pribadi. Apa yang saya ingin capai kalau bisnis saya berhasil sukses ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi yang pertama, kita perlu ingat psikologi manusia saat resesi akibat wabah. Yang nggak betah tadi tuh. Yang kedua, perjelas dan ingat visi Anda. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan. Nah, tolong coba Anda catat pertanyaan ini, atau Anda foto boleh. Dan kemudian Anda coba renungkan nanti. Coba renungkan bersama dengan tim Anda, atau your leadership team, atau orang-orang ring 1 di dalam perusahaan Anda. Diskusinya seperti ini. Apa yang kita lakukan, apa yang perusahaan saya lakukan saat ini yang unik, yang berharga dan bisa dipertahankan, yang bisa kita perluas ke tipe customer lainnya. Saya ulangi nih, apa yang kita lakukan yang unik, yang berharga dan bisa dipertahankan, yang bisa kita perluas ke tipe customer lainnya. Intinya adalah kita mencoba untuk pivot
Dari sisi kita ketemu produk kita yang paling kokoh. Kita ketemu produk kita yang paling kokoh. Yang tadi kita pikir hanya bisa dijual ke customer A. Bisa nggak kita jual ke tipe customer B, C, D, E, F, G, sampai customer Z? Yang tadi kita pikir hanya bisa dijual ke customer Jabodetabek. Bisa nggak kita jual ke luar Jabodetabek? Ke luar Jawa? Ke luar Indonesia kalau perlu. Jadi, coba pikirkan yang pertama. Apa yang kita lakukan yang unik, yang berharga, yang bisa dipertahankan, yang kita bisa perluas ke tipe customer lainnya. Jadi produknya yang kokoh dan tipe customernya itu yang Anda coba-coba pivot ke yang lain-lain. Bahkan beberapa dari Anda mungkin berpikir, Coach, kenapa kita nggak coba ekspor ya? Iya, kenapa nggak? Karena selama ini Anda comfort zone di pasar-pasar domestik. Sedangkan bisa jadi sekarang domestik lagi lesu, tapi ke pasar-pasar di luar negeri itu masih lagi bagus. Iya loh. Saya bahkan beberapa hari lalu saya sempat share di WhatsApp, betul gak? Yang saya bilang bahwa pertumbuhan ekonomi yang paling buruk, kalau HP prediksi ekonomi paling buruk di 2020 ini, beberapa negara termasuk Vietnam dan Myanmar itu justru mereka akan plus pertumbuhannya. Nah, coba pikirin, bisa gak saya pivot ke sana ya? Coach, tapi aduh, mana bisa ya? Dalam waktu, saya butuh waktu berapa lama tuh untuk mikirin gitu? Ya macam-macam. Kalau Anda, misalkan Anda itu mode kayak Twitter, Anda bisa dalam waktu 2 minggu ketemu. Bisa jadi Anda mode kayak Starbucks yang butuh 12 tahun. Ya, dan macam-macam. Jadi poinnya adalah, tapi coba renungkan pertanyaan ini dengan baik-baik. Siapa tahu Anda ketemu jawabannya dan Anda bisa lakukan pivot itu. Jadi, saya ulangi pertanyaannya. Apa yang kita lakukan, yang unik, yang berharga dan bisa dipertahankan, yang bisa kita perluas ke tipe customer lainnya, selain customer yang biasa kita jual. Seperti itu. Ya, oke. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama tadi adalah ingat psikologi manusia. Yang kedua adalah perjelas dan ingat visi Anda. Yang ketiga pertanyaan tadi. Yang keempat apa, Coach? Yang keempat adalah pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang ini adalah masalah yang namanya eksploitasi kesempatan yang ada sekarang. Jadi kita perlu bertanya, kalau kita pengen customer beli lebih banyak daripada kita atau beli lebih lama daripada kita, jadi lebih loyal, lebih setia sama kita di musim-musim sulit seperti ini, maka saya perlu temukan 2 hal. Apa nih? Pertama, ada gak produk atau jasa kita yang dapat melampaui penjualannya terhadap produk jasa lain? Jadi kalau Anda punya 4 jenis produk, ada gak dari 4 jenis produk ini yang dapat melampaui repeat ordernya dibandingin produk lain? Misalkan contoh produk pertama ternyata ini paling repeat ordernya paling sering dibandingin 3 produk yang lain. Nah, kita harus ketemuin yang ini nih. Kemudian kita eksploitasi secepatnya. Oke. Yang kedua, pertanyaannya adalah, apakah ada channel marketing yang dapat melampaui produk atau jasa lainnya juga? Misalkan Anda marketing melalui website, melalui marketplace, melalui salesman dan sebagainya. Nah, dari empat channel marketing ini, yang mana yang paling sering repeat order? Misalkan channel marketing yang C sama D paling sering repeat order. Oke, yang ini Anda perlu eksploitasi. Gitu. Karena dalam krisis, Bapak Ibu, kita mesti lebih bijak dalam penggunaan waktu, energi, dan sumber daya kita. Jadi, kita mesti benar-benar bisa strategis banget dalam membesarkan sebuah channel marketing, membesarkan sebuah produk, dan jangan sampai produk yang biasa-biasa saja atau produk-produk yang tidak unggulan, tidak terlalu laku, mengambil energi produk yang sebenarnya bisa laku. Jangan sampai marketing channel yang tidak terlalu menghasilkan mengambil energi marketing channel yang sebenarnya menghasilkan. Dan akhirnya Anda tidak sempat untuk ngumpulin begitu banyak, nggak sempat ngumpulin cash flow, nggak sempat ngumpulin orderan, nggak sempat ngumpulin PO
untuk bisa Anda surviving di musim-musim sulit seperti ini. Jadi, itu langkah yang keempat. Langkah yang kelima apa, Coach? Langkah yang kelima adalah terus beriklan. Terus beriklan, Bapak Ibu. Kenapa terus beriklan? Karena gini, if you don't do marketing, your business will die. When times are good, we should advertise. Waktu bisnis kita lagi bagus-bagus saja, ekonomi lagi bagus-bagus saja, kita perlu beriklan. Tapi justru waktu ekonomi lagi sulit, lagi susah, kita wajib beriklan. Kita wajib beriklan. Dan banyakkan bisnis itu justru tidak beriklan di saat-saat krisis. Kenapa? Karena kalau udah lagi krisis kan, kita mikir bahwa, wah, kita nggak mungkin bisa yang namanya, kita mesti kasarnya makanan kita cuma buat 30 hari, kalau bisa kita pertahanin sampai 45 hari ini dengan cara apa? Potong beberapa anggaran, betul ya? Dan anggaran yang paling sering dipotong adalah anggaran-anggaran untuk beriklan. Karena kita tahu customer bisa jadi nggak jadi beli dan sebagainya. Iya, betul. Tetapi, jangan lupa juga, kebanyakan bisnis justru tidak beriklan waktu lagi krisis. Oleh sebab itu, kompetisi Anda justru lebih berkurang. Dan banyak customer sedang mencari supplier baru waktu krisis. Karena mereka mau cari better price, better deal, dan sebagainya. Dan Anda punya kesempatan buat yang namanya merebut mereka. Jadi waktu Anda beriklan, Anda bukan hanya bisa merebut customer, Anda bukan hanya bisa menambah jumlah customer sehingga waktu keadaan baik-baik nih, customer ini bisa membeli secara normal. Tapi Anda bisa mempersiapkan sukses Anda setahun, 5 tahun berikutnya. Ya. Jadi saya ulangi, ya. Jadi 5 step in pivot marketing. Yang pertama adalah ingat psikologi manusia, ini penting untuk menjaga harapan Anda. Yang kedua, perjelas dan ingat visi Anda. Ingat, bisnis itu bukan yang tujuan akhir Anda. Bisnis adalah kendaraan untuk mencapai tujuan akhir Anda. Dan tujuan akhir Anda itu apa? Ingat yang ini. Ya. Yang ketiga adalah coba pivot secara produk. Ya, apa yang kita lakukan yang unik, berharga, dan bisa dipertahankan yang bisa kita tawarin ke customer lain. Di luar Jabodetabek, di luar Jawa, bahkan di luar Indonesia. Ya. Yang keempat adalah apakah ada produk atau jasa yang bisa melampaui produk atau jasa lainnya. Dan yang kelima, terus beriklan. Nah, saya sampai sini doang. Ya, saya sampai sini saja. Saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Nah, boleh yuk coba share di di kolom chat apa 2 pembelajaran terpenting Anda hari ini. Yuk, dengan cepat kita tulis di kolom chat apa 2 pembelajaran terpenting Anda hari ini dari webinar hari ini. Dan saya akan menyampaikan juga bahwa di hari Minggu depan kita akan membahas satu hal mengenai operasional, yaitu yang ada di layar Anda. Bagaimana negotiating employee salary in COVID-19 pandemic. Jadi banyak di antara kita, mungkin beberapa pengusaha juga nanya sama saya, Coach gimana ya? Saya boleh gak sih negosiasi gaji ya sama karyawan ya? Karena saya juga khawatir nih dan bisa bayar THR atau enggak dan sebagainya. Nah, hari Minggu depan, kita akan bahas mengenai hal tersebut, negotiating employee salary in COVID-19 pandemic. Tapi kita akan bahas mengenai do-nya yang boleh kita lakukan seperti apa, cara-cara bagusnya, dan cara-cara yang perlu kita hindari. Nah, jadi kalau Anda yang sedang berpikir seperti itu, harapan saya adalah bisa join saya hari Minggu depan di online.ide-bisnis.com, dan kemudian kita akan belajar sama-sama bagaimana secara operasional kita bisa menjaga ketersediaan cash flow, tetapi juga bisa menjaga aset kita, yaitu para karyawan kita. Saya berharap Anda bisa meraih begitu banyak manfaat dari webinar ini, dan selalu ingat bahwa everybody wins when a leader gets better.